Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas kasih sayang Allah, atas rahman rahimnya Allah yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat beraktivitas dalam keseharian kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sehingga kita semua sebagai umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia diciptakan memiliki sisi lemah. Lemah menghadapi penyakit, lemah menghadapi kepakiran, lemah kesiapannya menghadapi kenyataan yang berbeda dengan harapan. Ia juga lemah secara fisik dan lemah untuk menggapai cita-cita yang tinggi. Begitupun untuk menghindar dari besarnya bahaya yang datang silih berganti, mengancam sepanjang hayat. Terlebih lagi untuk menggapai kenikmatan surga dan terbebas dari neraka yang siksanya sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Saudara-saudara, bahkan manusia juga memiliki sisi lemah dalam hal kemauan dan tekad. Mudah berubah pendirian, mudah tergoda, dan mudah putus asa. Ibnu Katsir menafsirkan makna lemah dalam ayat tersebut, yakni lemahnya jiwanya, lemah tekad, dan lemah semangatnya. Saudara-saudara, dengan kelemahan itu manusia berusaha mencari kekuatan lain untuk mendorong dirinya meraih apa yang dicita-citakannya dan melindungi diri dari bahaya yang mengancam dirinya. Akan tetapi, amat disayangkan di antara manusia justru mencari perlindungan kepada makhluk yang lemah seperti dia ataupun bahkan lebih lemah lagi. Padahal tempat perlindungan selain Allah yang mereka sangkakan itu sejatinya tempat yang rawan dari bahaya yang menimpa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya dengan sarang laba-laba.
Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Secara fisik, rumah laba-laba adalah rumah yang lemah, rapuh, tidak bisa melindungi dari panas dan hujan, dari angin, dari dingin, apalagi dari tumpukan batu atau ranting yang patah menimpanya. Meskipun secara unsur pembuatannya konon sangat kuat dan bentuknya tampak indah. Saudara-saudara, itulah perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain kepada Allah dan bertawakal kepada selain Allah. Hakikatnya ia sedang berlindung di sarang laba-laba. Seperti orang yang mencari keselamatan ke tempat para dukun yang dianggap memiliki kekuatan lebih. Mendatangi dukun berarti mendatangi bahaya, seperti layaknya bersembunyi di sarang laba-laba. Ia seperti serangga yang masuk ke jaring laba-laba, tidak tahunya itu adalah jerat laba-laba untuk menjebak mangsanya. Ada yang menjadikan jin sebagai tambatan pengharapan dan tempat perlindungan. Orang mengira bahwa jin mampu mengatasi segala problemanya dan melindungi segala kepentingannya. Ini juga tempat yang rawan bahaya, bukan tempat perlindungan yang aman. Kenapa demikian? Karena jin hanyalah makhluk seperti manusia juga. Sama-sama lemah, sama-sama menanggung beban, dan sama-sama memiliki masalah sendiri dalam hidupnya. Jikalau jin memberikan sebagian keuntungan, maka kerugian dan kemudaratan yang ditimpakan lebih banyak. Maka tidaklah dihasilkan dari usaha manusia ini selain dosa dan kerugian. Maksud hati terhindar dari bahaya dan gangguan, tapi yang diminta perlindungan justru menjadi sumber dosa dan bencana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada dua kemungkinan makna dari ayat tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Yang pertama, bahwa perbuatan tersebut menambah dosa dan keburukan bagi jin yang dimintai bantuan. Dikarenakan jin tersebut akan menjadi sombong, pongah, merasa dirinya hebat dan semakin suka memperdaya manusia. Adapun kemungkinan kedua, perbuatan tersebut menambah dosa dan keburukan bagi manusia yang meminta bantuan. Dikarenakan manusia itu
akan senantiasa was-was dan takut akan gangguan jin, sehingga akhirnya selalu beristi'adzah kepada jin ketika menemui sesuatu yang membuatnya khawatir dan jatuhlah ia kepada kesesatan. Saudara-saudara, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam ayat tersebut, yakni kami dahulu berpandangan bahwa kami jin lebih utama daripada manusia, karena manusia sering meminta perlindungan kepada kami. Bila mereka berada di sebuah lembah atau suatu tempat yang mengerikan seperti hutan dan tempat-tempat lain yang dianggap angker, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di masa jahiliyah, mereka meminta perlindungan kepada pemimpin jin penunggu di tempat mereka beristirahat agar mereka tidak diganggu oleh kaumnya. Persis seperti ketika seorang memasuki kota musuh, mereka di bawah jaminan perlindungan orang besar yang berpengaruh di kota itu. Ketika jin melihat bahwa manusia itu selalu meminta perlindungan kepada mereka karena takut kepada para jin, maka justru jin-jin itu makin berulah untuk membuat manusia lebih takut, lebih was-was dan kecut hatinya. Dan ketika manusia semakin takut kepada jin, maka mereka lebih banyak meminta perlindungan kepada jin. Inilah yang dijelaskan oleh Qatadah rahimahullah sehubungan dengan firman-Nya, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 6. Maksudnya hal itu makin menambah manusia berdosa dan jin pun makin bertambah berani kepada manusia. Maka meminta perlindungan kepada jin berarti menjerumuskan diri ke jurang sengsara dan dosa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk sementara mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan lain waktu kita sambung lagi kajian ini atau pengajian ini, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Semoga meskipun singkat tapi ada ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Yang baik semoga bermanfaat, yang jelek apa yang disampaikan adalah min du'afi nafsi, kelemahan pribadi saya sebagai manusia. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.